video pembelajaran yang saya buat adalah menggali informasi teks bacaan dan berpetualang mengenal cara penyesuaian diri hewan dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Besar harapan saya setelah saya memaparkan video pembelajaran ini, semoga Bapak dan Ibu bisa memahami manfaat dari video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Siti Jamilah SPD yang anggun, Bapak Ibu, alias asli gunung, guru dari SDN 1 Karangkobar, Banjarnegara. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk yang pertama, untuk tujuan dari video pembelajaran yang telah saya buat adalah untuk membantu siswa dalam memahami materi, khususnya pelajaran menggali informasi teks bacaan dan penyesuaian diri makhluk hidup. Tujuan yang berikutnya adalah menambah semangat dan motivasi siswa tentunya dalam belajar melalui media yang menarik dan inovatif. Untuk manfaat dari video pembelajaran ini tidak hanya tertuju untuk siswa saja, tetapi untuk seluruh komunitas yang ada di sekolah, baik itu siswa, guru maupun sekolah itu sendiri. Manfaat untuk siswa, video pembelajaran ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi pembelajaran secara konkret dan menyeluruh. Bagi guru, video pembelajaran ini dapat digunakan sebagai referensi media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menjelaskan materi. Sedangkan untuk sekolah itu sendiri, video pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai penunjang peningkatan kualitas mutu sekolah, terutama dalam hal pelayanan proses pembelajaran. Berikut akan kami sampaikan alur penyusunan video. Di sini saya melaksanakan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama adalah pemilihan kompetensi dasar, dilanjutkan dengan menentukan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, pemilihan media penunjang materi, pembuatan skenario video atau storyline, pembuatan studio mini dengan menggunakan metode green screen, kemudian dilanjutkan pengambilan video, proses editing video, dan hasil akhirnya adalah produk video pembelajaran. Untuk prosedur pembuatan video pembelajaran, saya melaksanakan dalam dua tahapan, yaitu ada tahap produksi dan juga tahap editing. Untuk tahap produksi yang pertama, saya membuat mini studio dengan peralatan seperti ada kain yang berwarna hijau untuk metode green screen-nya, kemudian ada tripod dan juga kamera menggunakan gadget. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan skenario video atau storyline. Ini sebagai panduan dalam saya mengambil tag video agar sesuai dengan urutan yang ada di skenario. Untuk yang selanjutnya adalah pengambilan video. Pengambilan video di sini saya melaksanakan ada beberapa tag sesuai dengan yang ada di skenario video. Pada proses editing ada beberapa tahapan. Untuk proses editing sendiri saya menggunakan aplikasi Filmora. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena bagi pemula seperti saya, untuk penggunaan aplikasi Filmora itu lebih mudah untuk dipelajari dan lebih mudah untuk digunakan untuk pengeditan video. Langkah yang pertama, setelah saya melaksanakan pengambilan video, video tersebut saya jadikan menjadi satu folder. Kemudian saya beri penomoran secara urut sesuai dengan nama yang akan ditampilkan pada proses editingnya. Selanjutnya, saya mengumpulkan semua media, baik itu audio, kemudian suara, audio visual, menjadi satu folder juga. Setelah itu saya menginput dari media-media yang sudah saya kumpulkan ke aplikasi Filmora.
selanjutnya dalam kegiatan pengeditan video di aplikasi Filmora dengan metode green screen ini, saya bisa menyesuaikan background sesuai dengan materi yang akan saya sajikan. Karena nanti di sini saya menyajikan berupa penyesuaian diri untuk hewan. Jadi nanti saya sajikan sesuai dengan jenis hewannya, kemudian lingkungan adaptasinya. Tujuannya agar video tersebut menjadi semakin menarik. Yang selanjutnya bisa ditambahkan dengan suara, dengan efek visual, audio visual, dan juga kita tambahkan teks sesuai dengan kebutuhan yang ada di video tersebut. Untuk langkah yang terakhir adalah kita mengunduh video yang sudah jadi ke dalam format MP4. Demikian untuk proses editing. Sedang untuk penggunaan dalam pembelajaran, saya mengambil untuk kelas 6 tema 2. Tema 2 itu bersatu dalam perbedaan. Kemudian ada subtema 2, itu kerjasama untuk mencapai tujuan, dan ada pada pembelajaran ketiga. Untuk muatannya terdiri dari bahasa Indonesia dan muatan IPA. Untuk KD Bahasa Indonesia menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Alasan pemilihan KD ini bagi saya berdasarkan pengalaman selama beberapa tahun saya mengajar di kelas 6, saya mendapati anak-anak masih kesulitan ketika harus mencari informasi dari sebuah teks bacaan secara tepat menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikasinya adalah ketika hasil yang mereka peroleh masih sebagian besar itu berada di bawah kriteria minimal. Kemudian untuk KDIPA 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kenapa saya memilih KD ini untuk divisualisasikan dalam bentuk video? Karena untuk penyesuaian diri makhluk hidup itu melibatkan beberapa hewan yang tidak dapat kita anak-anak amati langsung, ditemui langsung di lingkungan. Sehingga saya merasa perlu memvisualisasikan ke dalam video agar anak-anak lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Penggunaannya bisa digunakan tentu saja untuk luring, dalam pembelajaran sehari-hari secara tatap muka. Untuk tahapannya seperti yang sudah ada di RPP, dimulai dengan pembukaan, kegiatan inti, dan juga penutup. Kemudian tidak hanya untuk luring, bisa juga digunakan secara daring. Karena di kelas kami ada WA, jadi saya bisa share link tersebut untuk anak-anak agar anak-anak lebih mudah mengakses kapan dan dimanapun, sehingga anak-anak bisa dengan leluasa untuk mempelajari materi tersebut.